Perempuan usia 25 tahun datang dengan keluhan merasa tidak memiliki hasrat ketika melakukan hubungan. Pasien merasa dirinya tidak berharga sebagai istri. Pasien memiliki riwayat melihat orang tua berhubungan dan merasa jijik. Nah, pada pemeriksaan fisik tidak disebutkan kelainan. Nah, itu jawabannya adalah female sexual arousal disorder. Nah, jadi female sexual arousal disorder itu dia punya dua tanda khas, yaitu adalah pertama tidak tertarik dan juga kedua tidak ada keinginan. Selain tidak tertarik dan juga tidak ada keinginan, sehingga tidak terjadi hubungan yang memuaskan. Nah, kalau misalnya dia nah ini contohnya hipoaktif sexual disorder. Nah, kalau berdasarkan itu adalah istilah lama dari female sexual disorder. Kalau ini kriteria diagnosisnya kan tidak ada minat, pikiran, percobaan memulai aktivitas seksual atau merespon terhadap inisiasi dari pasangan. Nah, ini dia. Jadi hipoaktif, nama lainnya itu adalah bukan nama lainnya, istilah lamanya hipoaktif sexual disorder atau arousal disorder, sexual arousal disorder. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada ini, adanya hipoaktif, ya udah jawabannya hipoaktif aja. Anorgasmic disorder. Nah, orgasme yang terlambat tidak diikuti rasa senang. Impotensi itu disfungsi ereksi pada laki-laki. Oke, next. Pasien perempuan 41 tahun dibawa ke poli karena sering terbangun tengah malam. Katakan berjalan dalam tidur hingga ke jalan raya hingga hampir tertabrak mobil. Keesokan harinya bangun tidak ingat. Nah, ini sama seperti tadi, sleepwalking atau somnambulisme. Laki-laki usia 38 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak napas sejak 6 bulan yang lalu. Keluhan disertai mual, muntah, nyeri kepala, tidak nafsu makan. Keluhan ini biasanya setelah berpisah dengan istri dan anaknya 6 bulan yang lalu. Periksaan dalam batas normal. Nah, jadi dia khasnya adalah dia mengeluhkan banyak keluhan ya. Keluhan pertama sesak napas, mual, muntah, nyeri kepala, tidak nafsu makan setelah ada kejadian, ada stresor. Tapi dalam pemeriksaan normal semua. Nah, itu adalah gangguan somatisasi. Kenapa? Ini dia DDD-nya ya dalam tabel ini. Somatisasi itu adalah kombinasi gejala dari berbagai sistem. Sesak napas sistem pernafasan, mual muntah sistem gastrointestinal, nyeri kepala sistem neurologis. Jadi ada kombinasi gejala itu somatisasi. Kalau hipokondriasis yang DD yang terdekatnya itu mempercayai sedang mengalami penyakit serius dengan satu gejala saja. Jadi kalau gejalanya banyak sistem dari tubuhnya itu somatisasi. Kalau hipokondriasis dia hanya satu, misalnya dia merasa ada kanker di otaknya karena dia sakit kepala. Setelah diperiksa di CT scan normal semua, tapi dia tetap ngotot ada kanker otak. Tetap satu sistem hipokondriasis. Kalau konversi itu dia ada gangguan baik fungsi motorik atau sensorik akibat suatu proses traumatik, padahal dia normal. Seperti itu. Jadi misalnya kalau soalnya ini diubah ya, dengan keluhan tiba-tiba buta setelah ditinggal anak dan istrinya. Nah, itu termasuk konversi, gangguan fungsi sensorik, padahal dia sebenarnya nggak buta, visusnya masih bagus dan lain sebagainya. Nah,
karena ada kejadian traumatik. Nah, vexatious atau vexatious ini dia adalah sengaja membuat gejala agar terlihat sakit, tapi dia dengan tujuan internal. Jadi maksudnya adalah ketika ada seorang anak misalnya, orang tuanya itu sangat sibuk, dia nggak sempat mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, akhirnya dia berpura-pura sakit dengan tujuan supaya mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Nah, itu masuk ke vexatious. Dia sengaja membuat gejala tapi dengan tujuan internalnya itu adalah ingin diperhatikan oleh orang tuanya atau ingin diperhatikan oleh pacarnya, bisa jadi. Nah, itulah bedanya vexatious dengan malingering. Kalau malingering, dia sengaja membuat gejala atau sakit dengan tujuan eksternal, bukan internal. Eksternalnya apa? Karena berpura-pura sakit karena malas sekolah, malas kuliah, karena karena kalau di sekolah dia dibully misalnya, seperti itu malingering. Ada tujuan khususnya, tapi dia dari faktor eksternal bukan internal. Okay, next. Perempuan 34 tahun dibawa ke dokter karena sering mengurung diri di kamar 3 minggu yang lalu. Sebelumnya hobi memasak, sekarang jangan dilakukan. Pasien terlihat tidak berminat untuk mengerjakan hobinya. Sulit tidur, merasa sangat sedih. Saat diajak berkomunikasi masih berespon dengan baik, namun tidak bersemangat. Didiagnosis skizo 2 tahun yang lalu. Dengan saat ini keluhan halusinasi nggak ada. Pasien juga masih rutin mengkonsumsi haloperidol hingga saat ini. Diagnosa. Nah, di sini didiagnosa dengan depresi pasca skizofrenia. Kenapa? Nah, kita analisa dari soal. Mengurung diri sejak 3 minggu yang lalu, jarang melakukan hobi yang dulu sering dilakukan. Itu namanya kehilangan minat. Kehilangan minat itu adalah gejala utama dari depresi. Nah, diajak berkomunikasi, respon baik, berarti afeknya masih normal. Tidak bersemangat atau anhedonia, itu juga termasuk salah satu gejala utama dari depresi, anhedonia. Yang ketiga, gejala utamanya adalah unenergic, tidak bersemangat. Jadi pasien tidak bersemangat juga ada kan, termasuk berarti dia memenuhi 3 gejala utama dari depresi. Sulit tidur, merasa sangat sedih, itu termasuk gejala tanda-tanda depresi. Nah, tapi dia ada riwayat skizofrenia 2 tahun yang lalu. Jadi dia ada gejala depresi, masuk dia kriteria episode depresi yang termasuk, dan dia ada riwayat skizofrenia. Jadi jawabannya adalah depresi pasca skizofrenia. Itu. Nah, kalau skizo, jadi ini berdasarkan PPDGJ ya, harus ada salah satu gejala. Contohnya thought echo, atau thought of insertion, atau thought of withdrawal, atau thought of broadcasting. Ini termasuk dari waham, delusion of control, passivity, influence, halusinasi auditorik, waham-waham menetap jenis lainnya. Nah, harus ada salah satu dari keempat ini, atau paling sedikit 2 dari halusinasi dari panca indera apa saja. Jadi dia melihat misalnya visual, kayak arus pikiran yang terputus, mengalami sisipan, interpolation yang mengakibatkan inkoherensi, pembicaraan yang gak nyambung, atau neologisme, perilaku katatonik seperti gaduh gelisah,
posturing, fleksibilitas, negativisme, mutisme, stupor, dan juga gejala negatif seperti apatis, jarang bicara, respon yang tidak wajar. Nah, itu gejala-gejala itu berlangsung minimal 1 bulan. Tegak diagnosa skizofrenia. Nah, ini dia. Ini dia termasuk yang tadi waham, jenis-jenis waham ya. Ada waham grandius atau kebesaran, referensi atau rujukan, persekutorik, nihilistik, bizarre, thought of withdrawal, broadcasting, thought of insertion, waham erotomania, waham cemburu, waham somatik. Ini tadi termasuk jenis-jenis waham. Kalau ditemukan aja bisa mengarahkan ke gejala psikotik. Tergantung kriteria yang kalau terpenuhi skizofrenia. Nah, skizofrenia itu ada tipe-tipenya. Ada yang paranoid, hebefrenik, skizotipal. Nah, ini dia. Jadi depresi pasca skizofrenia itu sering kita tertukar dengan skizofrenia residual di sini lah. Residual karena dia juga ada gejala negatif dengan riwayat skizofrenia, sama-sama riwayat skizofrenia. Bedanya adalah kalau depresi ada gejala depresif yang menonjol. Bedanya adalah kalau depresi ada gejala depresif yang menonjol, kalau residual dia gejala negatif. Bedanya hanya di situ.